Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Baik ya tentunya ya. Nih Pak Yusuf sedang ada di ruang komputer ini, sibuk ngedit video. Nah anak-anak, video apa yang saya edit kira-kira? Oh iya bagus, video pembelajaran. Hari ini kita akan lanjutkan kembali belajar tema 1 subtema 2. Yuk, siap ya? Baik, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kembali untuk tema 1 subtema 2 yang berjudul lingkungan hidup. Anak-anakku, sebelum kita belajar, apakah kalian sudah membuat catatan mingguan? Bagus, jangan lupa ya diberi tanda centang kalau sudah. Kalau belum, jangan lupa diberi tanda strip, tidak apa-apa. Baik, kemudian Pak Yusuf juga ingin bertanya, apa kalian juga sudah menuliskan kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan setiap hari? Wah, bagus, luar biasa. Anak-anak, sebelum kita belajar, Pak Yusuf juga ingin bertanya, apakah kalian sudah melakukan kegiatan-kegiatan rutin seperti mandi, memakai pakaian yang rapi, sarapan, bahkan berdoa sebelum belajar? Sudah ya? Nah, kalau belum, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anakku yang terkasih, di pagi hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan hewan kembali. Tapi sebelumnya Pak Yusuf ingin bertanya, apakah kalian masih ingat tentang perkembangbiakan hewan secara generatif? Wah, hebat, luar biasa. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan hewan yang diawali dengan proses perkawinan yang terjadi melalui 3 hal, yaitu ovipar atau bertelur, bagus, vivipar atau beranak, dan ovovivipar atau bertelur dan beranak. Baik, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Apa itu? Perkembangbiakan hewan yang tidak diawali dengan proses perkawinan. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini tidak memerlukan hewan jantan atau hewan betina seperti pada perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu perkembangbiakan dengan cara membelah diri, bertunas, dan fragmentasi. Mari kita pelajari satu persatu. Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri, contohnya adalah hewan-hewan seperti amuba dan paramecium. Amuba dan paramecium ini adalah hewan-hewan bersel rendah, sehingga untuk berkembang biak ia harus membelah diri. Kemudian untuk hewan yang berkembang biak dengan bertunas, contohnya adalah bagus, anemon laut dengan tumbuhan hidra. Nah, anemon laut dengan hidra ini untuk memperbanyak diri, dia harus berkembang biak dengan cara bertunas, memiliki tunas di bagian tubuhnya, kemudian melepaskan tunas kecil itu, dan tunas-tunas kecil dari tubuhnya itu akan berkembang menjadi individu baru. Baik. Yang ketiga, perkembangbiakan dengan cara fragmentasi atau memotong dan membelah tubuhnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi ini adalah bintang laut dengan cacing pipih atau planaria. Baik. Dari sini saya yakin kalian paham. Nah, oleh karena itu minta tolong kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar. Jangan lupa dikerjakan pula dengan tulisan yang rapi ya. Baik, anak-anak yang terkasih, setelah kita belajar tentang perkembangbiakan hewan, kita akan mempelajari ASEAN. Masih ingat kalian ASEAN itu apa? Bagus, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Association of Southeast Asian Nations. Nah, ASEAN ini didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, siapa saja yang mendirikan ASEAN ini? ASEAN didirikan oleh 5 negara,
yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Masihkah kalian ingat siapa tokoh Indonesia, siapakah tokoh dari Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina? Wah, hebat, luar biasa, kalian masih ingat. Dari Indonesia ada Adam Malik, dari Thailand ada Tanat Goman, dari Malaysia ada Tun Abdul Razak, dari Singapura ada S. Rajaratnam, dan dari Filipina ada, wah, luar biasa, Narcisco Ramos. Hebat, luar biasa kalian semua. Nah, anak-anakku yang terkasih, ASEAN sekarang ada 10 negara. Ada Myanmar, Vietnam, Brunei, Filipina, Thailand, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, dan Singapura. Nah, kira-kira kenapa ya Indonesia bisa dan mau bergabung dengan ASEAN? Ya, Indonesia mau bergabung dengan ASEAN karena Indonesia memiliki persamaan letak geografis, dasar kebudayaan, nasib, dan kepentingan di berbagai bidang dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Nah, kemudian Indonesia juga memiliki keuntungan dengan bergabung dengan negara-negara ASEAN, yaitu Indonesia lebih mudah melakukan kegiatan ekspor dan impor di wilayah Asia Tenggara. Nah, oleh karena itu, ASEAN sangat bermanfaat bagi Indonesia. Ya, salah satunya yaitu menciptakan stabilitas perdamaian dan keteraturan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, menjalin kerjasama di bidang pembangunan dan mempercepat kemajuan ekonomi. Dan yang ketiga, sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Nah, anak-anakku, apa ya peranan Indonesia di ASEAN? Ya, Indonesia tentunya sebagai negara besar memiliki banyak peran di ASEAN, ya, terutama di bidang ekonomi, yaitu Indonesia menjadi inisiator untuk menciptakan dan menginisiasi pembahasan peran ASEAN setelah terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang disebut dengan MIA. Kemudian di bidang kelautan, Indonesia mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim dengan mencegah pemancingan ilegal atau yang biasa dikenal dengan illegal fishing. Dan yang ketiga, di bidang politik dan kemanusiaan, Indonesia tentunya berperan aktif untuk mengatasi masalah-masalah kemanusiaan seperti masalah Rohingya di Myanmar. Kemudian di bidang ketenaga kerjaan, Indonesia berhasil meyakinkan untuk menyepakati deklarasi Vientiane sebagai upaya untuk menghapus diskriminasi kerja dan memberikan jaminan perlindungan bagi para pekerja. Tentunya bagi para pekerja di ASEAN. Kemudian anak-anakku, bagi tugas silahkan kerjakan beberapa soal yang Pak Isep sediakan berikut ini. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.